Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Setelah lebaran kemarin, ini seminggu setelah lebaran, gimana lebarannya? Seru nggak? Seru, Bu. Seru. Siapa yang mudiknya paling jauh? Aku, Bu. Kemana? Ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Oke. Nah, teman-teman, kita sekarang bertemu kembali di pertemuan pertama setelah lebaran. Untuk itu, siapkan fisiknya, siapkan juga psikisnya, juga siapkan buku catatannya. Buku catatannya boleh dikeluarin dan disimpan di depan meja. Baik, Bu. Oke. Teman-teman, siapa yang gak hadir hari ini? Coba dilihat teman-temannya. Ada nggak yang gak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Pada semangat ya di hari pertama setelah lebaran ini. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu untuk tema kali ini mengenai pencemaran lingkungan. Ada yang masih ingat gak? Sebelumnya kita bahas tentang apa? Pencemaran udara, Bu. Betul. Nah, sebelumnya kita bahas pencemaran udara, maka kali ini kita akan bahas tentang pencemaran air. Teman-teman masih ingat pencemaran itu ada berapa? Ada 3. Ada 3, betul. Apa aja itu? Pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Pintar sekali. Nah, betul ya, untuk pencemaran itu ada 3. Karena pencemaran udara telah kita bahas sebelumnya, maka sekarang kita akan bahas pencemaran air. Manfaat kita mempelajari pencemaran air ini tentunya untuk membuat kita lebih sadar tentang menjaga lingkungan, terutama lingkungan dan segala yang telah diberikan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita lindungi, kita harus jaga keasliannya, kebersihannya, karena ini tanggung jawab kita, juga kita yang menggunakannya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu bisa menyebutkan faktor-faktor pencemaran air di lingkungan sekitar. Kemudian peserta didik menyebutkan dampak pencemaran air di lingkungan sekitar, menyebutkan upaya penanggulangan pencemaran air di lingkungan sekitar, dan mempresentasikan hasil pengamatan. Jadi nanti ke depannya akan kita lakukan pengamatan. Yang pertama, kita akan bahas sedikit mengenai pencemaran air. Pencemaran lingkungan terjadi akibat kumpulan dari aktivitas manusia, yaitu populasi, bukan dari individu yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Selain itu, pencemaran air juga sebetulnya bukan semata-mata akibat ulah tangan manusia saja. Ada juga pencemaran yang diakibatkan oleh lingkungan atau alam itu sendiri, yang terjadi spontanitas dari lingkungan atau dari alam. Contohnya ada gunung meletus. Gunung meletus pun akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun gunung meletus diakibatkan karena ada aktivitas yang memang sudah menjadi kebiasaan dari gunung itu sendiri, sehingga memang tidak bisa kita hindari dari aktivitas gunung meletus itu sendiri. Kemudian ada beberapa polutan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran, yaitu ada zat kimia, ada debu, kemudian ada panas, juga radiasi. Faktor penyebabnya itu secara garis besar ada 3, yaitu limbah industri, berdasarkan limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Kira-kira ada yang tahu apa yang menyebabkan pencemaran air diakibatkan dari limbah industri? Ada yang tahu tidak? Nah, dari limbah industri ini bisa jadi disebabkan oleh pabrik. Misalnya ada pabrik tekstil, terus sisa-sisanya itu dibuang ke sungai. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran air.
kemudian juga limbah rumah tangga. Contohnya apa? Deterjen, Bu. Betul sekali. Apabila kita menggunakan deterjen yang berlebihan, itu akan menjadi racun bagi mikroorganisme yang ada di dalam air. Limbah pertanian, contohnya ada yang tahu? Pestisida. Betul, pestisida. Nah, pestisida yang digunakan berlebihan, airnya akan yang digunakan berlebihan di sawah, kemudian air mengalir ke sungai misalnya. Nah, maka fitoplankton ataupun mikroorganisme yang ada di alam, yang ada di sungai itu akan teracuni oleh pestisida yang mengalir dari sawah. Teman-teman boleh duduk sesuai kelompok. Baik, Bu. Oke, kalau sudah, boleh dibuka LKPD-nya. Nah, di sana ada wacana, kemudian ada tabel hasil pengamatan. Teman-teman, boleh tentuin satu tempat yang menurut teman-teman bahwa airnya itu tercemar. Airnya tercemar. Nah, kemudian teman-teman boleh isi tabelnya. Di sana ada faktor, dampak, hasil analisis, juga solusinya. Jadi silahkan dikerjakan bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman anggotanya. Jangan lupa dituliskan masing-masing tugasnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, boleh setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Untuk lembar pengamatannya yaitu nama kegiatan pengamatan pencemaran air, waktu kegiatannya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024. Tempat kegiatannya di Sungai SMP Negeri 1 Kota Bandung. Masalah yang ditemukan yaitu pencemaran air akibat air tersumbat. Informasi yang dikumpulkan yang pertama yaitu banyak sampah di sungai, yang kedua sampah berupa plastik dan yang sulit terurai, yang ketiga tidak ada kesadaran membersihkan. Kemudian hasil analisisnya yaitu Sungai SMP Negeri 1 Kota Bandung yang tersumbat akibat banyak sampah yang tidak terurai. Hal ini menyebabkan air tercemar. Kemudian, bagaimana kamu akan mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan tetap asri dan bersih? Jawabannya, dengan mengajak keluarga dan teman terdekat untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama ke sungai. Bagus sekali. Terima kasih kelompok 1. Boleh duduk kembali. Baik, Bu. Nah, pencemaran air ini tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, salah satunya yaitu yang terjadi di sungai, bahwa di sungai itu terjadi pencemaran air diakibatkan adanya sampah yang tersumbat. Kenapa? Karena sampah itu tidak terurai, apalagi sampah plastik. Teman-teman, sebagai informasi ya, harus diingat bahwa sampah plastik itu sulit terurai karena bisa sampai 10 sampai 500 tahun untuk bisa terurai. Kita bisa menggunakan cara dengan jenis 4R, yaitu 4R ini artinya yang pertama, R pertama recycle, artinya siklus yang diulang-ulang. Misalnya ada air, ketika kita menggunakan air untuk mencuci beras, maka air bekas cuci berasnya itu digunakan untuk menyiram tanaman misalnya. Maka itu artinya kita telah mengaplikasikan 4R yang pertama, yaitu recycle. Kemudian ada R yang kedua, yaitu reuse. Nah, salah satu contoh dari reuse ini yang pertama yaitu misalnya penggunaan baju apabila kita masih bagus bajunya, kemudian masih bisa digunakan, ya digunakan kembali. Ataupun dari penggunaan wadah untuk tempat sabun misalnya, nah itu apabila masih bagus, masih aman, bisa digunakan kembali supaya tidak ada sampah plastik yang makin menumpuk. Nah, kemudian ada R yang ketiga, yaitu reduce atau mengurangi. Artinya kita mengurangi hal-hal yang tidak kita butuhkan penting gitu. Apabila tidak penting-penting banget, kita gunakan yang alami. Kemudian juga ada repair atau memperbaiki. Ketika misalnya teman-teman
punya apa ya, benda di rumah yang masih bisa diperbaiki dulu, supaya barang-barang sisa bekasnya itu, apalagi plastik itu, tidak sampai menumpuk sekali gitu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini bahwa pencemaran itu ada 3. Yang pertama pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, kemudian yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, itu mungkin ya untuk pembelajaran kali ini. Teman-teman, apa ada pertanyaan dulu? Cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah cukup. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Refleksinya dari pelajaran kali ini, teman-teman ada yang didapat hikmahnya ataupun refleksinya? Nah, yang saya tahu itu intinya dari pembelajaran hari ini itu kan mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 3. Ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan yang sekarang itu pencemaran air, Bu. Nah, betul sekali. Untuk upaya yang bisa dilakukan, salah satunya itu dengan cara menjaga lingkungan ini dengan sebaik mungkin, dan contohnya itu jangan membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai gitu. Betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Siapa tadi yang menjawab? Farida, Bu. Oke. Nah, betul sekali ya tadi yang sudah menjawab. Terima kasih. Untuk pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kali ini, bahwa kita harus menjaga keasrian, kebersihan lingkungan. Kenapa? Karena kita juga yang menggunakan lingkungan ini. Kita juga yang, terutama kita yang membutuhkan air, kita yang membutuhkan alam, maka kita juga yang harus menjaganya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Minggu depan kita insya Allah akan bertemu kembali belajar mengenai pencemaran tanah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu keluar duluan ya. Iya, Bu.